Selamat siang, jumpa lagi dengan saya, Evi Maria. Saya pengajar mata kuliah pemeriksaan akuntansi di D3 Sistem Informasi Akuntansi UKSW. Di sesi kita kali ini kita akan bahas tentang pemeriksaan siklus penjualan dan penagihan piutang. Setelah mengikuti sesi ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan siklus penjualan dan penagihan piutang, mengidentifikasi prosedur audit untuk siklus penjualan dan penagihan piutang, dan melakukan pemeriksaan pada siklus penjualan dan penagihan piutang. Di dalam perusahaan, proses bisnis itu membentuk satu siklus, ya. Jadi ada banyak siklus yang ada di dalam perusahaan. Ya, misalkan saja siklus penjualan, siklus pembelian, ya. Jadi maksudnya apa? Di dalam siklus penjualan itu ada yang namanya transaksi, ya. Jadi transaksi penjualan barang itu bisa dilakukan dalam perusahaan baik itu secara tunai maupun secara kredit, ya. Nah, itu akan jadi siklus tidak hanya menjualkan tetapi apa? Sampai dia terima uangnya. Ya. Jadi kalau penjualan tunai berarti siklusnya cepat nih karena apa? Langsung terima duit. Barang dikirim gitu ya, diberikan ke pelanggan, uang langsung diterima. Nah, kalau siklusnya penjualan kredit, nah ini agak lama karena apa? Karena penjualan kredit kan muncul piutang. Ya. Nah, piutang biasanya ada jeda waktu untuk bayarnya. Nah, itu makanya siklus penjualan akan selesai akan jauh lebih lama daripada penjualan tunai gitu ya, karena ada proses penagihan piutangnya, gitu ya. Nah, transaksinya selain penjualan tunai, penjualan kredit, penerimaan kas, gitu ya, ada transaksi dalam siklus penjualan itu adalah retur, gitu ya, retur penjualan. Ya, jika barangnya rusak gitu ya, kemudian barang tidak sesuai dengan spesifikasi, nah mesti kan pembeli akan meretur. Ya, jadi ada transaksi retur penjualan, kemudian ada transaksi yang namanya diskon penjualan, ya. Kemudian tadi konsekuensi dari penjualan kredit gitu ya, ada piutang yang tidak tertagih sehingga apa? Nanti akan dihapuskan. Nih ya, dari transaksi yang terjadi dalam siklus penjualan muncul yang namanya resiko salah saji. Kalau apa? Kalau dia tidak dikelola dengan baik. Gimana cara mengelolanya? Ya dengan punya sistem pengendalian internal. Ya, jadi diawasi. Ya. Nah, kenapa sih kok ada resiko salah saji? Nah, ini sebelum kita masuk ke resiko salah saji, kita identifikasi kalau ada transaksi, berarti kalau di akuntansi mesti ada rekening atau akun yang akan digunakan dalam siklus penjualan, ya. Jadi kalau penjualan tunai, berarti kalau misalnya bikin jurnal, debitnya kas, kreditnya penjualan. Terus jangan lupa, kalau misalnya nyatat penjualan gitu, kita nyatat HPP pada persediaan. Nah, kemarin kan sudah di tugas 1 sudah review ya, bagaimana caranya mencatat transaksi penjualan tunai, ya, dan penerimaan kasnya, ya. Kemudian kalau dia penjualan kredit, kalau penjualan kredit berarti kan munculnya piutang usaha atau piutang dagang pada penjualan. Terus jangan lupa HPP pada persediaan. Ya. Terus kemudian kalau ada rekening cadangan kerugian piutang, ini untuk apa tadi? Piutang-piutang yang tidak tertagih, dicadangkan gitu ya, kerugian piutang gitu ya, pada taksiran kerugian piutang. Gitu ya. Tuh ada rekening persediaan barang, ada penjualan, kemudian ada retur penjualan, ada rekening diskon penjualan, dan harga pokok penjualan. Ketika kalian sudah bisa mengidentifikasi transaksinya, rekeningnya, nah berarti kan sekarang ada peristiwa yang memunculkan resiko salah saji. Ya, setidaknya ada 6 yang sudah dapat diidentifikasi, ini dapat meningkatkan resiko salah saji ketika kalian melakukan pencatatan akuntansi. Ya, salah sajinya karena apa saja? Ya, bisa jadi karena volume penjualannya tinggi gitu ya, penerimaan kasnya tinggi, belum lagi perlu disesuaikan gitu ya, apalagi kalau misalnya nanti ada dihapus dan lain-lain, nah itu yang tinggi, nah ini memungkinkan salah saji. Ingat ya,
Ketika perusahaan melakukan salah saji, itu hanya dua kemungkinannya. Yang satu itu karena error, kalau error itu ya karena nggak disengaja gitu ya. Yang kedua karena fraud. Ya, jadi salah saji di dalam perusahaan itu bisa karena dua hal, error atau fraud. Kalau error tuh nggak sengaja, ya, jadi kalian nggak teliti, nolnya kurang satu gitu ya, atau nolnya kebanyakan itu karena nggak sengaja. Tetapi kalau ada niatan, ya, melakukan salah saji di dalam pelaporan keuangan, berarti kalian sudah terindikasi melakukan fraud. Ya. Jadi terindikasi melakukan kecurangan. Karena apa? Niat. Salahnya tuh niat gitu ya. Jadi sengaja, ya. Nah itu. Terus yang kedua, penentuan waktu dan jumlah pendapatan yang diakui seringkali ekstrim. Karena apa? Karena ada standar akuntansi. Kadang apa? Standar akuntansinya tuh nggak saklek gitu ya. Tapi berdasarkan apa? Nah, kalian harus interpretasikan. Nah, itu kan membuat seringkali kita nyatetnya antara satu orang dengan orang lain beda. Karena standarnya itu cenderung ambigu gitu ya. Nah, itu. Jadi ada kesempatan sehingga Pak ada resiko salah saji nih. Ya. Tapi belum tentu dia fraud. Bisa jadi ya Pak, akuntannya tidak mengerti tentang hal itu, kemudian apa? Dia salah menginterpretasikan standar akuntansi. Terus yang kedua, estimasi. Ingat bahwa ketika kita melakukan pencatatan akuntansi gitu ya, yang dipakai adalah estimasi, gitu ya. Jadi bukan nilai yang selalu saklek gitu ya, tetapi menggunakan estimasi. Mencadangkan. Ya, yang membuat estimasi pencadangan seperti itu siapa? Ya kebijakan dari manajemennya, gitu ya. Jadi manajemen menentukan misalkan apa penghapusan piutang dicadangkan tahun ini berapa. Nah itu kan estimasi, gitu ya. Jadi peristiwa seperti itu memunculkan resiko salah saji dalam pencatatan laporan keuangan, ya. Terus kemudian apa? Perhitungan yang rumit. Ya, retur dan transaksi retur. Nah, ini seringkali memunculkan salah gitu ya ke dalam pelaporan. Yang ketiga apalagi? Saat transaksi penjualan dan pembelian kredit satu perusahaan dimungkinkan terjadi bersama-sama. Nah, ini kadang pusing gitu ya. Jadi, satu perusahaan itu melakukan transaksi jual beli, nggak cuma jual ke perusahaan kita gitu ya, tetapi juga beli. Nah, ini mungkin jadi rancu gitu ya, yang nyatetnya jadi pusing gitu ya, kemudian apa? Jadi salah gitu ya. Terus kemudian yang keempat apalagi klasifikasi piutang lancar atau tidak lancar. Nah ini apa? Lancar sama tidak lancar itu nanti kaitannya dengan apa? Dengan penagihan. Waktu penagihan, kepastian orang itu mau bayar. Kepastian dia bisa bayar piutangnya. Ya. Jadi kalau tidak pasti ada piutang yang kontingent, nah berarti kan apa? Harus dicadangkan kerugiannya, gitu ya. Nah, terus kemudian yang kelima, risiko salah saji itu peristiwanya muncul karena apa? Karena ada penerimaan kas yang menghasilkan aset liquid. Ya. Jadi terima kas, terima uang tuh ya. Ingat ya, resiko bawaan yang paling tinggi di seluruh akun yang ada di dalam laporan keuangan itu yang paling liquid. Yang paling cepat hilangnya gitu ya, mudah dicuri itu apa? Yang paling liquid. Apa sih yang paling liquid? Duit, kas, gitu ya. Jadi yang kemungkinan rentan error, rentan fraud itu adalah aset-aset yang liquid di dalam perusahaan. Ya. Tadi transaksi penjualan itu kan menghasilkannya penerimaan kas adalah aset yang sangat liquid di dalam perusahaan. Ya. Terus kemudian yang keenam adalah penyesuaian penjualan. Ya, maksudnya gimana nih? Nah, seringkali kan penjualan disesuaikan karena apa? Ada angka yang tidak cocok gitu ya. Nah, kayak gini kalau misalnya transaksi-transaksi penyesuaian seringkali ini gitu ya dilakukan gitu ya, ada motif-motifnya untuk apa? Menyembunyikan pencurian kas. Ya, misalkan gimana caranya? Ya, kalau misalkan membuat penyesuaian, modusnya apa? Dia lebihkan diskonnya. Dia kasih diskon ke konsumen gitu ya. Paling cuma harganya 1 juta diskonnya. Tapi apa?
dicatatnya jadi 10 juta. 9 jutanya gimana? Masuk kantong sendiri. Nah, ini kan memunculkan resiko salah saji. Itu ya. Terus menghapus saldo piutang. Itu ya. Dengan apa? Ini cheating gitu ya. Bilangnya, oh si A itu udah nggak bisa bayar gitu ya, makanya dihapus aja. Padahal ternyata enggak. Itu ya, kenyataannya bisa jadi ternyata piutangnya tertagih gitu ya, dibayar. Nah, terus uangnya gimana? Ya bisa jadi masuk ke orang atau pihak tertentu. Terus kemungkinan apa lagi? Meminjam kas dulu. Dia meminjam kas dulu. Nah, ini kan sering ini. Dia motif-motif seperti ini sering terjadi. Dia nanti dipinjam dulu kasnya untuk kepentingan pribadi gitu ya. Terus nanti apa? Nanti besok kan saya gajian saya bayar. Nah, seperti ini adalah identifikasi peristiwa yang memunculkan risiko salah saji dalam pelaporan keuangan. Makanya apa? Nanti auditor harus memastikan ini semua nih, ya. Supaya apa? Supaya laporan keuangan yang kalian periksa itu bebas dari salah saji, ya. Itu. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana program pemeriksaan atau program audit untuk siklus penjualan dan penagihan piutang. Ya. Jadi apa sih yang akan dilakukan oleh auditor ketika dia melakukan audit pada siklus penjualan dan penagihan piutang? Pertama, minta daftar umur piutang pada akhir tahun yang diperiksa. Teliti penjumlahannya dan telusur total saldonya ke neraca saldo. Yang kedua, telusur saldo masing-masing ke rekening buku pembantu piutangnya. Kemudian lakukan tes umur dari masing-masing rekening piutang. Kemudian lakukan konfirmasi untuk rekening piutang. Ya, konfirmasi itu bisa dua, ya, bisa positif, bisa negatif. Konfirmasi positif untuk semua rekening yang mempunyai saldo material. Konfirmasi negatif untuk semua rekening lainnya yang tidak memiliki saldo yang material. Kemudian apa? Selidiki jawaban konfirmasi yang diterima melalui pos dan email. Jadi periksa gitu ya, dicek gitu ya. Apakah jawabannya ya atau tidak gitu ya. Kalau misalnya iya berarti kan tidak memerlukan prosedur audit tambahan. Tapi kalau jawaban konfirmasinya tidak berarti kan memerlukan prosedur audit tambahan. Ya, kemudian apa harus mengkonfirmasi dengan auditi, terus kemudian melakukan kalau jika auditi bilang iya setuju, kemudian membuat jurnal koreksi. Nah, itu hasil jika kalian sudah jika auditor sudah menyelidiki jawaban konfirmasi. Ya, tapi biasanya dia kalau konfirmasi, kalau positif itu konfirmasi positif itu jawabannya iya atau tidak dari orang yang dikonfirmasi itu harus memberi jawaban balik ke auditornya, ya. Nah ini kalian sudah belajar di handout sebelumnya, gitu materi sebelumnya, gitu ya, prosedur audit dan bukti audit. Nah ini, ya dibahas tentang konfirmasi. Terus kemudian kalau mengkonfirmasi ini biasanya misalkan konfirmasi positif berarti kan kita akan menunggu ada jawaban. Tapi kalau setelah 10 hari konfirmasi positif tersebut belum di-reply oleh perusahaan yang akan kita confirm gitu ya. Berarti apa? Ya dikirim lagi konfirmasi positif yang kedua untuk rekening yang belum diterima jawabannya. Terus nyatanya kalau misalnya jika ditunggu lagi 10 hari, ternyata konfirmasi pengiriman kedua tadi belum diterima juga. Maka apa? Ya udah, berarti harus menggunakan prosedur audit yang lain. Misalkan apa? Dengan melakukan pengujian pesanan pelanggan. Terus cek fakturnya. Cek pengumpulan piutang setelah tanggal neraca. Ya. Nah, kemudian yang kelima, dengan bantuan klien atau auditi, jika dirasa perlu selidiki semua pos yang tidak biasa. Yang keenam, menjelang akhir pemeriksaan, gitu ya, auditor akan buat daftar pengumpulan piutang setelah tanggal neraca. Nah, ini hati-hati gitu ya. Kadang banyak piutang-piutang gitu ya. Jadi selidiki piutang-piutang yang biasanya dikumpulkan setelah tanggal
neraca gitu ya. Jangan sampai menggelembungkan aset dengan motif banyak piutang gitu ya, tetapi ternyata piutangnya itu adalah piutang yang tidak tertagih. Nah, itu berarti kan harus di cross check dulu. Piutangnya jangan sampai piutang prematur gitu ya. Bahwa ada pendapatan yang harusnya tidak diakui gitu ya, belum diakui, tetapi sudah diakui. Nah, munculkan piutang supaya asetnya jadi kelihatan tinggi. Makanya menjelang akhir pemeriksaan, auditor harus mengkonfirm ini dengan cara buat daftar pengumpulan piutang setelah tanggal neraca. Ya. Terus kemudian itu tujuannya untuk membuktikan bahwa piutang perusahaan itu memang dicatat dengan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ya. Terus kemudian yang ketujuh, buat analisis cadangan kerugian piutang untuk tahun yang diperiksa. Telusur jumlah saldonya ke neraca saldo dan telusur jumlah debitnya ke biaya kerugian piutang. Ya. Kemudian yang ke-8, yakinkan bahwa penghapusan piutang dalam periode audit itu telah diperiksa dan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Kemudian ke-9, diskusikan dengan manajer terkait tingkat pengumpulan piutang. Kemudian 10, tentukan kelayakan saldo cadangan kerugian piutang berdasarkan persentase kerugian piutang atas dasar pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi biasanya kebijakan perusahaan itu gimana terhadap penentuan persentase kerugian piutangnya. Pengumpulan piutang setelah tanggal neraca dan keterangan dari manajer ini di cross check semua gitu ya. Yang 11, diperiksa apakah ada piutang yang dijual, dijaminkan, atau yang diberikan sebagai jaminan. Ini program pemeriksaan dia untuk membuktikan dia transaksi pencatatan piutang, transaksi penjualan, transaksi pencatatan piutang, dia dan pelunasan piutang, dia termasuk pencadangan kerugian piutangnya. Contoh kasusnya gitu ya, contoh kasusnya. Langsung aja. Kalau prosedur audit itu kan kalian bisa pelajari sendiri ya. Saya sudah kasih summary-nya dia di Flearn. Kalian bisa bisa baca. Ya. Jadi banyak prosedur audit yang bisa dilakukan. Ya, ini saya langsung terapan ke case gitu ya, ke kasus auditnya untuk siklus penjualan. Ya, jadi kalau dalam siklus penjualan nanti prosedur audit apa saja yang bisa dipakai gitu ya. Nah, kan kalau kalian di summary kan gitu banyak prosedur auditnya. Ya, tetapi kan tidak semuanya harus dipakai. Dipilihlah yang tepat untuk apa? Untuk bisa membuktikan bahwa laporan keuangan tersebut yang disajikan oleh perusahaan setelah diaudit itu terbebas dari resiko salah sajinya. Jadi kalian buktinya mau gimana? Terserah, pilih aja prosedur yang apa, gitu ya. Nah, ini contoh. PT Fajar Pratama, gitu ya. Jadi ini karena siklus penjualan berarti yang diaudit itu daftar penjualannya. Nah, kita punya daftar penjualan, kita punya daftar piutang usaha, kita punya daftar persediaan, kita punya daftar akun di laporan keuangan PT Fajar Pratama. Ini akunnya saya crop ya, khusus untuk apa? Untuk yang siklus penjualan aja. Saya nggak masukkan semua akun, nanti kalau misalnya saya masukkan semua, slide saya jadi nggak cukup. Ya. Jadi saya hanya crop akun atau rekening yang berhubungan dengan siklus penjualan di PT Fajar Pratama. Ya, rekening yang dipakai itu hanya rekening persediaan, piutang usaha, penjualan, dan HPP. Karena kebetulan tidak ada penjualan tunai. Asumsinya di PT Fajar Pratama tidak ada penjualan tunai. Ya. Nah, di sini ada istilahnya daftar penjualan selama tahun 2019, daftar piutang usaha tahun 2019, daftar persediaan tahun 2019. Instruksinya apa? Anda diminta oleh pimpinan KAP gitu ya untuk menguji akun penjualan, persediaan, piutang usaha,
dan piutang usaha, gitu ya. Kemudian satunya dan kas, gitu ya. Nah itu. Jadi ini saya hanya mengambil istilahnya tidak seluruh transaksi gitu ya. Bayangkan kalau transaksi penjualan dalam perusahaan kan satu hari aja kan bisa sampai 100 gitu ya. Jadi ini saya hanya istilahnya menyederhanakan, ya. Jadi saya hanya menggunakan 3 transaksi penjualan yang ada di daftar penjualan, ya. Harapannya supaya kalian lebih mengerti secara detail gitu ya. Terus kalau sudah tahu gitu, langkah pertama yang harus dilakukan apa? Ya, pertama ya lakukan perencanaan audit. Ya, jadi kalian mau ngapain aja gitu ya, mau pakai prosedur audit yang mana gitu ya. Jadi pertama, pahami dulu gitu ya. Jadi saat tahap perikatan awal gitu ya, perikatan audit ini di sesi sebelumnya gitu ya. Jadi ketika mau menerima klien gitu ya, berarti apa yang harus dilakukan? Pahami bisnis kliennya. Ya, dari hasil pemahaman bisnis klien, ternyata PT Fajar Pratama ini adalah perusahaan kecil. Dia tidak punya auditor internal. Dan hasil identifikasi ternyata belum punya SPI, dia belum punya sistem pengendalian internal. Hati-hati kalau kalian menghadapi perusahaan seperti ini. Kalau tidak punya SPI, berarti kan tingkat terjadinya karena pengawasan nggak ada ya, berarti cenderung bebas nih di dalam perusahaan. Jadi tingkat fraud mungkin jauh lebih tinggi karena tidak ada yang ngawasi, gitu ya. Nah, makanya apa? Nah, hati-hati gitu ya. Kalau perusahaan tidak memiliki sistem pengendalian internal, berarti apa? Samplingmu harus banyak, gitu ya. Samplingmu harus banyak, ya. Karena apa? Tidak ada jaminan gitu ya. Siapa yang akan menjamin bahwa di sana semua berjalan sesuai dengan prosedur? Wong nggak ada SPI-nya, nggak ada pengawasannya, ya. Nah, terus kemudian yang kedua, Pak, laporan yang diaudit tahunnya tadi adalah tahun buku 2019, ya. Karena tidak ada SPI, maka seluruh transaksi itu akan menjadi sampel audit. Nah, ini nanti kaitannya dengan biaya auditnya jadi mahal, fee auditnya, gitu ya. Karena sumber daya yang dipakai auditor untuk melakukan pekerjaan lapangan jadi lebih banyak karena sampel auditnya semua transaksi. Ya. Nah, prosedur auditnya kan kalau misalnya awal itu kan prosedur audit adalah pengujian pengendalian. Lah mau apa yang mau diuji, wong SPI nggak punya kok. Ya. Jadi untuk kasusnya PT Fajar Pratama nggak akan melakukan pengujian pengendalian karena sudah jelas bahwa tidak ada SPI. Ya, makanya tahap selanjutnya, prosedur audit selanjutnya adalah pengujian substantif. Dia ini nanti dapatnya ketemu di mana, Bu Evi? Kan mesti pertanyaan gitu. Nah, kan ini dapatnya di ketika kalian identifikasi prosedur audit apa yang cocok untuk dipakai untuk mengaudit siklus penjualan gitu ya. Nah, ini prosedur auditnya itu pengujian pengendalian pertama, kalau misalnya yang kedua pengujian substantif. Tapi karena pengendalian tidak ada, berarti di skip, dilewati, langsung pengujian substantif. Kalau pengujian substantif tuh apa sih? Dia ingat ya bahwa yang namanya audit itu kan memeriksa asersi manajemen. Asersi manajemen tuh terkait dengan 5 asersi: keberadaan, keterjadian, kelengkapan, valuation. Ingat ya, itu sesi pertama. Ya. Jadi kalau nggak ingat buka lagi, buka lagi catatannya, buka lagi slide-nya gitu ya. Saya ingat saya bikin video tutorial video pembelajaran tentang asersi manajemen, ya. Nah, yang akan dalam pengujian substantif ini ada 3 macam cara. 3 macam uji yang akan dilakukan. Yang pertama yang namanya uji detail saldo. Yang namanya uji detail saldo berarti yang dilihat saldo akun itu, ya.
Jadi jumlah rupiahnya nominalnya itu loh saldonya. Ya. Tetapi untuk bisa melakukan uji saldo kayak gini, gitu ya, uji data saldo, berarti kalian harus tetapkan dulu tingkat materialitas. Ya, tingkat materialitas dan resiko bawaan. Ya, maksudnya apa sih tingkat materialitas? Itu loh, ya. Saldo 1 juta itu material besar menurut kalian sama dibandingkan dengan Bu Evi 1 juta itu besarnya tidak sama, materialnya tidak sama. Mungkin bagi kalian besar 1 juta, ya, karena kalian belum punya penghasilan. Tapi kalau Bu Evi yang sudah gajian bilang 1 juta itu ya kecil, sama di perusahaan. Ya, transaksi 1 juta di warung pinggir jalan itu ya, Kentucky Fried Chicken gitu yang pinggir jalan itu ya 1 juta gitu ya, sama KFC betulan gitu ya. Itu 1 juta itu bisa jadi berbeda, itu ya tidak material. Karena apa? Karena sekali makan aja bisa 100 sampai 200 ribu kalau di KFC yang betul. Kalau yang di pinggir jalan, KFC pinggir jalan beli 100 ribu 200 ribu dapat banyak banget kan gitu. Ya. Nah, itu tingkat material. Jadi tentukan dulu transaksi dengan nilai berapa yang dikatakan material. Untuk bisa tahu, ya berarti kalian harus punya pemahaman bisnisnya kliennya ini. Ya. Jadi bisnisnya klien ini. Nah, terus kemudian lihat dia dari screening gitu ya, dari screening. Nah, transaksi berapa nih yang nominalnya paling besar, paling kecil berapa kan gitu. Yang frekuensinya paling banyak berapa. Jadi screening dulu ya. Terus kemudian yang kedua Pak, uji detail transaksi. Maksudnya Pak, ya detail transaksi. Kalau ada bukti transaksi ini sudah diotorisasi belum nih? Boleh dieksekusi enggak? Kalau transaksi ini dijalankan itu kan harus ada eksekusi kan gitu. Siapa yang mengotorisasinya? Ya, kemudian apa? Setelah oke diotorisasi berarti transaksi itu jalan. Kemudian apa? Proses pencatatannya gimana? Anda nge-track ke pencatatannya. Benar nggak? Bukti transaksinya ini sudah dicatat ke jurnalnya, sudah kemudian di-track ke buku besarnya. Kemudian benar nggak ketika di jurnal itu rekeningnya benar nggak diringkas dalam rekening, rekeningnya benar nggak? Ya. Jadi konsisten nggak? Ya, kalau bilang itu adalah persediaan, bukan ke rekening pembelian gitu ya. Nah, itu benar nggak? Gitu ya. Nah, ini adalah uji detail transaksi. Terus kemudian yang ketiga itu prosedur analitis, yaitu jumlah yang tercatat di bukunya klien tuh loh, versus sama harapannya auditor. Ya, jadi udah benar belum? Ya, ini dilakukan pengujian. Jadi base-nya melakukan pemeriksaan ya bukti. Ya, jadi yang kalau temuan itu ya berarti ada buktinya. Jadi kayak kemarin tuh ada yang tanya, Bu, kalau misalnya kalau misalnya temuan auditinya udah mengakui tapi buktinya nggak lengkap, oh gimana? Oh ya bukan temuan kalau buktinya belum ada. Itu namanya dugaan. Ntar kalau misalnya salah-salah nanti dibilangnya tuduhan, gitu ya. Jadi auditor tuh base-nya on bukti. Ya, jadi ketika menguji ini ya dilihat bukti transaksinya, dia dari bukti transaksi. Oke, sekarang ke pengujian substantifnya, kita prakteknya, gitu ya. Tadi ada secara teori kan pengujian substantif ada 3, pengujian saldo, gitu ya, detail saldo, pengujian detail transaksi, sama prosedur analitik. Nah, sekarang kita pakai 3-tiganya bersama-sama. Ya, caranya gimana? Tadi kan dari case, kalian punya daftar penjualan, punya daftar persediaan, punya daftar piutang. Berarti apa? Track ke bukti transaksi. Kalian cari bukti transaksinya untuk transaksi tanggal sekian-sekian-sekian itu tadi. Dia ada 3, punya PT Andalan, PT Sinaran, sama PT Bintang. Setelah ke bukti transaksi, alurnya kan kita ke jurnal. Berarti kalian cari jurnalnya untuk 3 transaksi ini. Ya. Terus kemudian kita buktikan, ya, kita lakukan pemeriksaan dengan cara apa? Membuktikan apakah yang dicatat itu sudah betul
betul gitu ya, tidak salah saji. Nah, contohnya punya PT andalan, tanggalnya pas, cocok gitu ya. Terus kemudian kalau di jurnalnya piutang usaha pada penjualan 4 juta. Berarti kalian cari di piutang usaha punya PT andalan 4 juta, kemudian di penjualan, daftar penjualan juga sudah dicatat 4 juta. Berarti clear, tidak ada masalah. Sekarang tanggal 6 punya PT Sinaran. Di jurnalnya piutang usahanya 3 juta. Lihat di daftar piutang, 3 juta enggak? Ya, sama. Clear. Kemudian punya Sinaran tadi penjualannya juga 3 juta. Lihat di daftar penjualan 3 juta. Clear juga, oke. Nah, terus kemudian apa? Jangan lupa tadi yang PT Andalan sudah piutangnya sudah clear ya, tapi persediaannya tadi punya PT Andalan udah dicatat belum? 2 juta mengurangi karena dijual kan berarti persediaannya berkurang. Jadi saldo awalnya 20 juta. Terus tanggal 8 berkurang 2 juta. Kemudian tanggal 6 yang punya PT Sinaran 1,6. Clear, tidak ada masalah. Ya. Terus yang transaksi yang ketiga punya PT Bintang gitu ya. Nah, piutangnya 6 juta. Lihat di daftar piutang, ada nggak 6 juta? Ada, punya PT Bintang, sudah dicatat. Penjualannya di daftar penjualan, lihat 6 juta, ada, berarti sudah dicatat. Persediaannya lihat, ada gitu ya. Sudah dikurangi 3 juta. Nah, terus kemudian selesai nih ya, 3 gini. Tapi lihat, ternyata masih ada satu nih yang belum kelihatan jurnalnya gitu ya, belum kelihatan jurnal penjualannya gitu ya. Nah, ini temuannya ternyata tanggal 21 bulan 11 2019 itu ada pengurangan persediaan. Wah, ini berarti ada pencatatan HPP nih. Ada pengurangan persediaan sebesar 3 juta. Ini temuan 1. Tapi apa? Di piutangnya belum tercatat, penjualannya juga belum ada. Ya. Nah, kalau seperti ini apa yang harus dilakukan oleh auditor? Konfirmasi temuan auditnya. Jadi, dari kasus tadi ternyata ada temuan tanggal 21 bulan 11 2019 ini sudah dicatat HPP-nya. Ya, sudah dicatat HPP dan persediaannya besar 3 juta, makanya muncul di daftar persediaannya. Tetapi masalahnya, transaksi pengurangan persediaan 3 juta ini perusahaan tuh belum melakukan pencatatan penjualan kreditnya. Ya, dari penjualan kreditnya ini ternyata harganya gitu ya hasil hasil konfirmasi dengan auditi mengatakan bahwa harga pokoknya 3 juta, berarti harga jualnya itu 6 juta. Nah, ini yang belum dicatat. Makanya temuan ini langsung dibuatkan jurnal koreksinya. Caranya gimana? Ya buat jurnal biasa, yaitu piutang usaha pada penjualan besarnya 6 juta. Ingat, ketika kalian buat yang namanya jurnal koreksi, setelah membuat jurnal koreksi, postkan pada working trial balance punyanya perusahaan. Working trial balance itu neracanya gitu ya. Jadi saat sebelum dikoreksi atau dalam arti ini rekening ini yang disajikan sesuai dengan pencatatannya auditi. Ya, tadi kan di slide sebelumnya di case-nya itu kan ada persediaan besarnya 10,4, piutang usaha 13 juta, penjualan 13 juta, HPP 9,6 juta. Nah, hasil ada koreksi akan ada temuan berarti akan dikoreksi. Iya kan? Berarti piutangnya di pos sebelah debit 6 juta, kemudian penjualannya di pos sebelah kredit 6 juta. Sehingga hasil koreksinya ada perubahan gitu ya untuk rekening piutang sama penjualan tidak lagi sebesar 13 tapi sama-sama 19 juta. Oke, setelah daftar persediaan tadi sudah cocok, sudah klop, kemudian dengan daftar penjualan juga sudah klop gitu ya. Temuan sudah dibikinkan koreksi, langkah selanjutnya ini adalah
kita harus mengkonfirmasi apa piutangnya untuk piutang, untuk rekening piutang. Tadi di daftar piutang usaha kita punya ada tiga perusahaan, ada 3 perusahaan yang akan kita buatkan konfirmasinya. Kita yang dimaksud ini siapa? Ya auditornya. Jadi yang membuatkan konfirmasi itu bukan klien atau auditi, tetapi auditornya. Auditor akan membuat surat, tujuannya apa? Mengkonfirmasi kepada PT Andalan apakah betul PT Andalan itu memiliki utang, ke perusahaan yang diaudit oleh KAP kita itu besarnya 4 juta. Demikian juga dengan PT Sinaran dan PT Bintang. Hanya saja kalau kita lihat dari standar audit 505 tentang konfirmasi eksternal jadi nanti buka di standar auditnya SPAP-nya itu SA 505 itu menyatakan bahwa yang namanya konfirmasi jenis konfirmasi itu ada 2. Yang pertama adalah konfirmasi positif, yang kedua adalah konfirmasi negatif. Ini saya ngulang lagi. Sebelum masuk ke sesi ini kan kalian sudah belajar tentang standar pekerjaan lapangan ketiga, yaitu prosedur audit dan bukti audit. Bahwa di dalam yang namanya konfirmasi positif, yaitu pihak ketiga, yaitu tadi PT Andalan, Jadi diminta untuk merespon secara langsung menanggapi surat yang dikirim oleh auditor. Baik itu jawabannya nanti setuju atau tidak setuju dengan informasi yang ada dalam surat. Nah, PT Andalan tuh harus mengembalikannya. Apapun jawabannya, setuju atau tidak setuju, harus dikirim jawaban balik dari surat konfirmasi punyanya auditor. Tapi kalau tipe konfirmasinya negatif PT Andalan tuh hanya akan menjawab atau mengirim kembali surat balasan konfirmasinya kalau dia tidak setuju. Kalau setuju ya berarti sudah tidak perlu mengirimkan surat balik jawaban Nah, terus penentuannya gimana? Kapan sih auditor harus menggunakan konfirmasi positif? Kapan sih auditor menggunakan konfirmasi negatif? Nah, ini tergantung dari saldonya, Saldo apa? Saldo piutangnya. Material apa enggak di dalam perusahaan. Jadi, tentukan tingkat materialitasnya, Nah, tingkat materialitas maksudnya gimana? Iya, saldonya itu yang kalau di perusahaan ini yang perusahaan yang jadi auditi kita ini perusahaan kecil, uang 1 juta tuh material besar nggak menurut perusahaan ini. Makanya apa? Pengetahuan, pemahaman bisnis, pemahaman proses bisnisnya klien itu sangat penting bagi perusahaan, bagi auditor. Karena apa? Dia akan menentukan seberapa banyak sampel audit yang akan diambil, Nah itu. Jadi dasarnya nilai nominalnya, saldonya material. Kalau jika saldonya material, maka konfirmasinya positif, Dan sisanya, yang tidak masuk dalam kategori material, berarti boleh dengan menggunakan konfirmasi negatif. Kemudian catatan, jika jawaban konfirmasi tidak masalah, jadi setuju, jawabannya setuju. Jadi kalau misalnya PT Andalan ditanya sama auditornya di dalam surat itu mengatakan, piutangnya ke perusahaan tuh 4 juta ya. Terus jawabnya, iya 4 juta, berarti setuju, maka tidak perlu prosedur audit tambahan, sudah selesai. Bahwa nilai nominal 4 juta itu sudah terkonfirm, Terus kemudian tapi masalahnya jika jawaban konfirmasinya tidak setuju, ada tidak cocok, ada masalah Misalkan apa? Loh, saya udah bayar tanggal sekian, tapi kok belum dicatat Kok belum dikurangi saya sudah bayar, misalkan saya bayar 3 juta, harusnya utang saya tinggal 1 juta, kok masih 4 juta sih di catatan sana. Nah, kalau PT Andalannya mengkonfirmasi jawabannya seperti itu, maka yang dilakukan auditor adalah melakukan prosedur audit tambahan.
Caranya gimana? Ya di-track, ditanya gitu ya. Jadi ditanya lagi andalannya. Nah, kalau bayar tuh buktinya mana gitu ya? Bayarnya via apa? Oh, nanti dia jawab, "Oh, saya bayarnya via transfer bank. Tanggal berapa?" Nah, nanti makanya apa? Auditornya akan nge-track gitu ya. Kalau misalnya dibilang transfer bank, berarti nanti dia akan cek rekening korannya, rekening koran bank yang digunakan oleh auditinya gitu ya. Nanti dilihat tanggal sekian ada enggak transferan dari PT Andalan. Gitu ya. Nah, itu istilahnya jadi tambah tambah ada prosedur audit tambahan yang harus dilalui untuk apa? Mencari gitu ya. Kok nggak sinkron gitu ya antara PT Andalan sama pencatatan dari PT Andalan sama perusahaan, gitu ya. Nah, kalau kaitannya dengan bukti audit yang paling tinggi tingkat kepercayaannya, kalau menurut standar ini adalah konfirmasi eksternal. Dia karena apa? Karena tidak diperoleh jawabannya dari pihak yang independen. Ya, jadi tingkat keyakinannya, tingkat kepercayaan akan bukti itu jauh lebih tinggi daripada bukti yang dikumpulkan dari pihak dalam perusahaan. Ya, bagi auditor loh ya. Jadi, nilai bukti konfirmasi eksternal ini memiliki tingkat kepercayaan atau tingkat keyakinan bagi auditor yang lebih tinggi daripada bukti yang didapat dari internal perusahaan. Ya, itulah kenapa ketika pihak eksternal bilang bahwa ada ketidakcocokan saldo, maka auditor harus menanggapi dengan apa? Membuat prosedur audit tambahan. Lanjut ya kasusnya. Hasil konfirmasinya tadi sudah dikirimin tuh. Hasil konfirmasinya ternyata PT Andalan menyatakan utangnya itu nggak sebesar 4 juta, tapi ya awalnya memang 4 juta, tapi telah dibayar tanggal 10 bulan 4 2019 via transfer bank. Demikian juga PT Sinaran, utangnya tanggal 6 tadi, 6 bulan 6 itu 3 juta itu telah dibayar setengahnya tanggal 12 bulan 7 2019 via transfer bank. Nah, berarti kan ini ada temuan kan, gitu ya. Jadi ada temuan, makanya langkah auditornya Pak cek rekening bank untuk tanggal-tanggal tersebut. Ya, PT Andalan mengatakan bayarnya tanggal 10 bulan 4, berarti cek di rekening banknya gitu ya. Ada nggak tuh transferan dari PT Andalan? Terus kemudian demikian juga dengan punya PT Sinaran, 12 bulan 7, cek di rekening banknya ada nggak? Karena kan bilangnya via transfer bank. Kalau misalnya memang sudah ada gitu ya, jadi ada uang masuk, nah kemudian apa ternyata memang kan belum dicatat, makanya konfirmasi dulu pada auditinya. Ya, apakah betul nih bagian akuntansinya luput, nggak nyatet gitu ya transferannya dari PT Andalan sama PT Sinaran untuk membayar utangnya mereka gitu ya. Nah, setelah dikonfirmasi jika auditornya setuju, maka auditor ya harus ya sama prinsipnya. Kalau ada temuan gitu ya, kemudian sudah disetujui mengatakan bahwa auditnya bilang bahwa iya ternyata bagian akuntansi belum mencatat, mengkonfirm itu, berarti yang dilakukan adalah buat yang namanya jurnal koreksi. Ingat ya, temuan audit itu bukan dibuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian tuh yang buat perusahaan. Ya, kalau temuan audit ini yang dilakukan adalah membuat jurnalnya adalah jurnal koreksi. Beda menyesuaikan atau dengan mengkoreksi. Ya, jadi auditor ini dia akan membuatnya jurnal koreksi. Ya, jadi kemarin kan banyak yang tanya gitu ya. Kalau misalnya temuan audit terus nanti gimana? Ya kalau misalnya disetujui gitu ya berarti apa? Diperbaiki, dikoreksi. Dengan cara apa? Ya kalau kalau mencatatnya terlalu tinggi ya berarti harus dikurangi sesuai dengan buktinya, sesuai dengan hasil temuannya kan gitu, dibuatkan jurnal koreksi. Setelah itu apa? Post ke akun laporan keuangan auditinya, ke worksheet trial balance-nya, gitu ya. Jadi adjust tuh laporan keuangannya nanti, gitu ya. Hasil apa? Karena hasil temuan.
Nah, dari ini kan bisa dibuat jurnal koreksinya. Berarti kan piutang usahanya harus dikurangi karena apa? Dibayar toh sama PT Andalan tuh tanggal 10 April. Ya, berarti bank pada piutang usaha besarnya 4 juta. Sama PT Sinaran juga harus dikurangi piutang usahanya. Tanggal 12 bulan 7 bank pada piutang usaha sebesar 1,5 juta. Setelah itu, berarti apa? Kalian post ke worksheet trial balance-nya. Ya, akan laporan keuangannya. Punyanya PT Fajar Pratama. Jadi dia koreksi nanti laporan keuangannya. Tadi kan sudah tuh hasil temuan satu kan kita mengubah piutang usahanya ya. Jadi sebesar 19 juta karena ada 6 juta transaksi 6 juta 6 juta transaksi besarnya 6 juta itu yang belum dicatat oleh PT Fajar Pratama. Itu ya. Nah, dari dua koreksi ini, maka Pak piutang usaha itu akan dikurangi sebesar 4 juta plus 1,5 juta, jadi 5,5 juta. Itu ya, 13,5 juta. Itu ya, nanti piutang akhirnya setelah koreksi. Jadi setelah koreksi auditor karena temuan kedua, nah piutang usahanya PT Fajar Pratama tidak lagi sebesar 19 juta tapi 13,5 juta. Terus kemudian ada uang masuk gitu ya, ada uang di bank gitu ya. Jadi makanya Pak bank itu akan didebit 5,5 juta. Dari mana 4 juta plus dengan 1,5 juta. Sehingga setelah koreksi muncul tuh akun banknya 5,5 juta. Yang lain kan nggak ada masalah. Kalau yang nggak ada masalah ya udah nggak usah dikoreksi lagi gitu ya. Yang dikoreksi kan hanya temuannya saja. Itu. Dan sudah dikonfirm sama perusahaannya. Auditing juga bilang bahwa oke, bahwa temuan itu memang ada lalai di staf akuntansinya belum melakukan pencatatan. Nah, makanya apa dikoreksi, ya. Prosedur audit yang sering dipakai gitu ya. Jadi dari banyak prosedur audit gitu ya, dari standar pekerjaan lapangan ketiga, prosedur audit kan diidentifikasi banyak tuh, mulai calculation, recalculation ya. Terus kemudian apalagi prosedur analitik gitu ya. Jadi terus kemudian penjumlahan gitu ya. Nah, itu ada banyak-banyak gitu. Nah, sekarang yang sering dipakai dan seringkali kebolak-balik ini adalah vouching sama tracing, ya. Jadi kalau sifat pencatatannya kliennya itu overstatement, jadi pencatatannya terlalu tinggi, terlalu over, berarti apa? Yang harus kita buktikan sebagai auditor adalah asersi keberadaan. Karena dia overstatement kan, mencatatnya terlalu tinggi, berarti kita harus buktikan apa? Keberadaannya atau keterjadiannya. Apakah betul di perusahaan itu mencatat penjualannya sebesar 1M 1 tahun itu. Nah, ini overstatement apa enggak? Itu ya, berarti apa? Kan ini mau dibuktikan toh keberadaannya. Apakah betul ada penjualan sebesar 1 juta? Makanya apa? Prosedur audit yang cocok adalah dengan menggunakan yang namanya vouching. Vouching itu berarti apa? Mencocokkan ke dokumen. Itu ya, maka arahnya dari laporan keuangan ke buku besar gitu ya, ke jurnal, ke dokumen sumber. Itu ya. Jadi dia melakukan mencocokkan dokumennya. Itu ya, mencocokkan ke dokumennya. Nah, tapi beda kalau perusahaan itu understatement, mengajikannya terlalu rendah. Kalau dia menyajikannya terlalu rendah, berarti asersi yang mau dibuktikan adalah lengkap nggak dia nyatetnya. Itu ya. Jangan sampai nilainya rendah itu karena apa? Karena ada transaksi yang belum dicatat. Makanya apa? Yang dilakukan adalah prosedur auditnya adalah ditelusur. Atau yang dikenal dengan istilah tracing. Itu ya. Jadi kalau tracing itu, kalau kita menelusur itu berarti dari mulai bukti transaksinya, ke jurnalnya, ke buku besar, ke laporan keuangan. Ya. Jadi nanti tujuannya apa? Untuk menyatakan bahwa ya transaksinya tuh lengkap dicatat, semua transaksi udah dicatat.
Gitu. Jadi yang mau dibuktikan adalah asersi kelengkapan. Karena apa? Kok rendah banget ya penjualannya? Kok rendah banget ya piutangnya ya? Nah, berarti apa? Ketika ada dugaan terlalu rendah menurut auditor, maka dia akan apa? Tracing prosedurnya. Tapi kalau misalnya dia lihat, ih perusahaannya kecil, masa penjualannya sampai 2M? Apa betul nih? Overstatement ini jangan-jangan gitu ya. Berarti apa? Mau dibuktikan keberadaan keterjadiannya. Maka ketika auditor punya pemikiran seperti itu, maka yang dilakukan prosedur auditnya adalah vouching. Gede banget gitu ya, berarti vouching. Karena apa? Ada dugaan gitu ya, terlalu tinggi nyajikannya. Makanya apa? Di-track, ya, dicocokkan ke dokumennya. Itu. Tapi kalau dugaannya auditornya kok perusahaan segede gini, apa piutangnya kok kecil banget ya. Nah, berarti dia ditelusur, gitu ya. Oke, selesai untuk siklus penjualan dan penagihan piutang. Ya, nanti kita akan belajar case-nya. Nah, case untuk membuat untuk melakukan audit terhadap siklus penjualan dan penagihan piutang. Tetapi sebelum kalian bisa mengerjakan tugasnya, maka kalian harus tahu dulu cara membuat kertas kerja pemeriksaan. Nanti ada video pembelajaran satu lagi gitu ya di sesi ini adalah sesinya tentang kertas kerja pemeriksaan dulu supaya kalian bisa mengerjakan tugas untuk mengaudit siklus penjualan dan penagihan piutang. Ya, selamat belajar, Tuhan memberkati.